Oke, selamat pagi semua. Semoga ini kedengaran. Suatunya kamera di laptop ini kurang baik, tapi tidak masalah. Anda lihat share screen yang akan saya buat. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat database dari database pegawai yang ada di slide yang saya sudah share di Google Classroom. Ya, jadi database itu ada database dari database-nya adalah database pegawai, ada tabel pribadi, ada tabel pekerjaan, dan tabel bagian. Oke, ini dia. Saya boleh share screen. Dia punya database-nya dan tabel. Oke, ini dia. Ini yang kita buat. Nah, saya mau menjelaskan dulu mulai dari saya akan mau menjelaskan dulu bagaimana kita masuk ke MySQL. Oke, jadi langkah yang pertama yang harus dibuat yaitu kita mau install itu PHP kita mau install to MyExam ya. Kalau kita sudah install dan kita buka ya, seperti ini, kita buka dulu. Jadi kita buka seperti ini. Oke, admin. Kita buka PHP admin dan kita masuk ke command prompt dan kita ke run dan cmd, kemudian kita masuk ke command prompt dan kita lihat direktori mana itu MySQL-nya diletakkan. Ya, kalau ini saya installnya ada di direktori C. Kita ke direktori C. Kita masuk di MySQL. Ini exam. Kita masuk ke exam. Oke, kemudian kita MySQL dulu. Kita masuk ke MySQL. Cd MySQL. Oke, itu maksudnya untuk masuk ke direktori MySQL dan kita masuk ke direktori bin, cd bin. Oke. Nah, dan kita masuk ke direktori dan kita akses itu MySQL exe. Nah, caranya seperti ini. Kita ketik sintaksnya MySQL min u untuk direktori user, untuk usernya admin, kemudian root. Sekarang kita sudah ada di MySQL prom. Oke. Nah, kalau kita sudah di sini, kita boleh lihat ada database apa yang ada di MySQL ini. Kita boleh perintah show database. Show database. Oke. Nah, kalau kita cuma langsung klik MySQL exe di Explorer, maka itu berarti kita masuk ke sebagai user, sehingga kita tidak boleh banyak yang kita buat. Jadi kita masuk lewat prompt ini dan kita boleh sebagai user admin yang banyak tipenya dan banyak yang apa yang kita boleh buat. Oke, jadi kalau
sebagai tamu, sebagai guest, cuma 2 kayaknya yang database yang muncul. Jadi kalau ada information schema, tool, MySQL, nah itu berarti sudah masuk sebagai admin. Nah, jadi kalau kita mau lihat itu database, kita boleh ketik tadi show databases. Oke. Kemudian kita mau buat, jadi di saya itu ada tes 1 dan lain-lain itu, kita mau buat database yang namanya pegawai. Ya, jadi kalau sintaks untuk atau SQL untuk membuat database yang namanya pegawai itu seperti ini, create database pegawai, semua pegawai, create database pegawai. Anda mau tulis huruf besar, huruf kecil, semua itu tidak masalah. Nanti detailnya saya belum mau terangkan sekarang, tapi biasanya kalau nama itu huruf kecil, dan kalau dia keyword itu huruf besar. Jadi kalau database, create itu keyword, berarti kita pakai huruf besar. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah database yang namanya pegawai. Jadi create. Nah, jadi kalau kita mau lihat database di sini, kita boleh klik show database. Show databases. Oke. Itu sudah ada. Kalau Anda lihat itu sudah ada pegawai. Oke. Nah, sekarang kita membuat tabel yang namanya pribadi. Oke. Tabel pribadi itu ada apa ya? Kolom field yang namanya NIP, nama, tanggal lahir, seks, juga alamat dan kota. Oke, jadi ini saya share yang lain. Ini dia. Ya. Jadi ada pribadi itu ada field NIP, nama, tanggal lahir, seks, alamat dan kota. Jadi kita mesti tahu kalau NIP itu tadi kita sudah sepakat pakai char. Kalau nama kita pakai varchar. Date, tanggal lahir, date. Seks itu pakai enum. Entah itu laki-laki atau perempuan. Kalau alamat pakai varchar, kota pakai varchar. Jadi pada waktu kita mau buat tabel, sudah kita use, kita mesti gunakan ini kata kunci, use pegawai. Kenapa harus pakai use pegawai? Karena kita mau masuk ke database itu dan kita bekerja di dalam database itu. Jadi kalau kita lihat ini pegawai, punya tabel di dalam ada apa saja, show tabel. Belum ada kosong. Dan kita mau buat itu tabel pribadi, pekerjaan, dan bagian. Kita buat dulu yang pribadi. Ya, kita buat yang pribadi. Bagaimana dia punya sintaks untuk membuat pribadi? Oke. Seperti ini, boleh lihat di ini. Ya. Oh, ini create pegawai tadi. Ini use pegawai. Dan ini kita create pribadi. Oke. Nah, kita boleh tambah-tambahin dia punya panjang. Boleh rubah dia punya tipe. Tapi yang pasti kalau sintaks untuk create table dia seperti ini. Create table, nama tabel. Kemudian kita masukin semua field yang kita mau, diikuti dengan tipenya serta panjangnya. Oke, diikuti dengan tipenya dan panjangnya. Jadi kalau kita mau buat itu seperti ini dia. Select, salah. Yang kita mau buat adalah create table. Create table pribadi. Oke, seperti itu. Nah,
semua ini yang saya mau terangkan, semua itu statement SQL, dia akan berakhir jika kita taruh titik koma, semikolon. Oke. Kita boleh tulis semua statement itu satu baris atau berbaris-baris. Sebelum itu diakhiri dengan titik koma, berarti itu belum selesai. Nah, ini create table boleh panjang terus atau boleh beberapa baris. Ya. Sebelum kita titik koma itu berarti tabel itu sintaks itu belum selesai. Oke. Saya sukanya dia berbaris. Ya. Create tabel pribadi. Jadi create tabel nama tabel dan kita mau bikin tabel pribadi. Oke. Ada tabel apa field apa yang tadi pertama? Field tadi yang pertama adalah NIP. Oke. NIP. NIP-nya kita harus kecil saja semua ini. NIP tipenya apa tadi? Char. Kenapa char? Karena panjangnya mau sama kan? 10 saja. Terus ada atribut not null. Kenapa not null? Itu artinya not boleh kosong. Mesti ada, mesti diisi. Terus ada atribut lagi primary key. Oke, seperti itu. Jadi num ini need ini dia not null dan dia primary key. Oke. Kita koma, kolom selanjutnya, field selanjutnya yaitu nama. Nama. Kita pakai varchar. Varchar kalau nama boleh 50 atau 100 terserah, tergantung banyaknya nama. Mungkin 100 boleh. Varchar dan kita apa? Bilang lagi dia itu not null, pakai atribut not null. Not null. Oke. Selanjutnya kita ini nama ada lagi tanggal lahir, tipenya yaitu date. Kalau date nggak ada panjang, kemudian habis tanggal lahir yaitu sex atau kelamin, pakai tipe enam nilai enumerasi artinya kita yang tentukan ya dia laki-laki atau perempuan, misalkan seperti itu. Dan alamat pakai varchar terus koma dan itu kota kita pakai varchar 100 juga boleh. Sudah selesai semua, kita tutup kurung yang di atas dan kita titik koma. Oke, kita lihat ini benar atau salah. Kalau yang benar dia mau bilang ada effect, kalau salah ada error message. Create tabel pribadi, nama saja atau kalau itu effect enam. Very okay. Jadi kita sudah ada tabel yang namanya pribadi. Oke. Kalau kita mau lihat tabel yang ada, kita boleh lihat show tables. Ini ada sementara ada di tabel pegawai. Tadi kita ada use pegawai kan, show tables. Oke, sudah ada tabel pegawai. Kalau kita mau lihat deskripsi atau struktur dari tabel pribadi, kita boleh select kita boleh describe atau desk nama tabel. Oke. Desk pribadi itu artinya kita mau lihat struktur dari tabel pribadi. Oke. Jadi ada field name, char. Oke, kita berubah itu dia. Nama, varchar, tabel, sex, alamat, kota, dan seterusnya. Oke, nah, sudah. Nah, seterusnya kalau kita mau buat tabel, kalau tadi kan ada tabel yang lain, kalau kita mau buat ya ada tabel pekerjaan, ada tabel bagian.
sama dia punya statement. Ya. Dia punya statement dasarnya Anda tahu, dan Anda tinggal buat itu, create tabel pekerjaan. Ada field NIP, tanggal lahir, kode yang ada di slide. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan bagaimana mau memasukkan nilai ke dalam tabel pribadi. Oke, jadi kalau kita memasukkan nilai, sintaksnya seperti ini: insert into pribadi values. Oke, nah kita mesti berurut NIP, nama, tanggal lahir, seks, alamat, kota. Oke, jadi kalau dia karakter, dia ditaruh dalam tanda kutip, dalam tanda kurung ya, tanda kutip di dalam tanda kutip. Jadi kalau NIP misalkan 11011, oke, itu untuk NIP berarti. Kalau nama Gretio, contoh. Terus itu untuk nama. Tanggal lahir itu sintaksnya tahun, bulan, terus tanggal dalam tanda kurung. Tahun misalkan saya kurang tahu, ini cuma contoh saja, 2000, bulan 11, tanggal 4. Oke, terus itu untuk tanggal. Seks itu ada pilihannya cuma L atau P. L. Oke, terus alamat Manado. Alamat Jalan Gagak nomor 10. Kota Manado. Jadi insert into pribadi. Values 11011 untuk NIP, itu tanggal lahir, nama, Gretio, tanggal lahir, formanya seperti itu. Seks itu L, alamat Jalan Gagak, kota Manado. Udah. Itu untuk mau insert nilai. Jadi dia dibilang itu ya, query oke. Nah, sekarang kita mau lihat semua data yang ada di tabel pribadi. Select bintang. Artinya select bintang, kita melihat semua kolom. Select bintang from pribadi. Ini sudah ada. Oke. Nah, Anda boleh masukkan cuman di NIP, nama, boleh. Ya. Jadi insert into pribadi, NIP, nama, dan dia punya value juga cuma untuk NIP dan nama, berurutan. Oke. Nah, sekarang saya mau terangkan tentang bagaimana kalau kita mau rubah itu nama pakai alamat 12, bukan nomor 12 tapi 14. Itu berarti kita mau apa? Mau update. Nah, caranya update pribadi. Update pribadi. Jadi update terus nama kolom. Bukan nama kolom, nama tabel. Update jadi set alamat Jalan Gagak nomor 14. Where kita mesti
kalau kita set alamat jalan gagak, berarti semua yang ada di tabel itu jadi apa? Jadi jalan gagak nomor 14. Padahal kita cuma mau untuk Gretio. Ini kebetulan cuma satu, ya, cuma satu row, Tapi kita maksud kalau misalkan ada lebih dari banyak row, kita mesti cari yang apa? Yang unik. Yang uniknya dia punya nib, where nib sama dengan 11011. Sorry. Update pribadi, set pribadi, update pribadi. Set alamat sama dengan jalan gagak nomor 14. Where nib sama dengan 0. Oke, sudah. Jadi kita melihat select bintang from. Tadinya jalan gagak, sekarang jalan tadinya jalan gagak nomor 12, sekarang jalan gagak nomor 14. Itu kalau mau update. Sekarang kalau mau tambah lagi alamat, tambah lagi nilai. Jadi 02 11012. Misalkan namanya Volkan. Sorry. Update saya punya nama. Jadi Volkan. Update set dengan Volkan. Ini sama dengan 1012. Berarti itu nama kosong itu sudah jadi Volkan. Kita select bintang from pribadi. Oke, tanggal lahirnya sama, seksnya sama, alamatnya 12, kota Manado. Bukan. Kotanya jadi Eris, berarti kita update. Kalau dia Eris. Select update pribadi, set alamat, set kota. Satu, dua. Nah, di Tondano ada jalan gagak, di Manado ada jalan gagak. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita mau menghapus, berarti delete from pribadi. Ini kita mesti cari kolom yang unik. Itu berarti nib. Where nib sama dengan 11012. Hapus. Jadi delete from nama tabel, terus cari yang unik. Kalau kita sudah bintang, tinggal create. Oke, itu insert. Jadi itu sudah root, sudah selesai. Ya, root apa lagi ya? Kemudian insert sudah insert, dash sudah. Nah, kita mau rubah itu seks itu jadi kelamin. Itu seks jadi kelamin. Ini masuk ke perintah DDL, ya.
Jadi kalau mau rubah tabel, punya kolom, itu seks jadi kelamin, perintahnya alter pribadi. Alter pribadi nama kecil, pribadi. Ya. Alter tabel pribadi. Change sex. Terus jadi apa dia? Change sex. Jadi kelamin sama L. Oke. Jadi artinya ini kita mau merubah itu tabel pribadi dan merubah itu seks, kolom seks. Jadi nama kelamin. Nah, salah. Alter pribadi. Alter tabel pribadi. Change sex. Oh, sorry. Nah, seks kelamin, dia punya tipenya apa? 6. Oke, gitu. Change sex. Nah, jadi kelamin, tipenya 6 LP. Oke. Kita show, kita dash pribadi. Tadinya NIP nama tanggal lahir seks. Sekarang NIP nama tanggal lahir kelamin. Nah, kita sudah rubah. Oke. Terus yang lain itu kita mau drop. Kalau kita lihat dulu. Show tabel. Ada tabel pribadi. Kalau kita mau drop tabel pribadi. Itu mau menghapus. Kalau saya enter ini dia hapus itu. Oke, enter. Ya, sudah hapus. Terus show databases. Ini ada tabel pegawai. Kalau kita mau hapus database pegawai, itu artinya mau menghapus. Tapi jarang-jarang pakai tabel, jarang-jarang pakai DDL drop, ya. Dan Anda karang-karang terus Anda drop itu database, sudah hilang semua itu. Oke, jadi itu yang boleh Anda nonton, Anda boleh lihat, dan Anda akan ada tugas untuk buat itu project. Sampai di sini dulu video saya. Semoga Anda boleh mengerti. Terima kasih untuk sudah menonton. Bye.